Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di pembahasan film Soul Land. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Rongrong dan juga Ma Hongjun yang terus bertarung melawan Dolu Hantu Laut. Pada episode sebelumnya, Tang San bertarung hebat melawan Dolu Delusi Laut. Tang San hampir saja membunuh Dolu Delusi Laut karena kehilangan kendali atas amarahnya. Untung saja ada Xiao Wu yang datang tepat waktu untuk membuat serangan Tang San meleset, sehingga kampak Raja Pos Iblis itu tidak jadi mengenai Dolu Delusi Laut. Dolu Delusi Laut pun akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya ia sengaja memprovokasi Tang San untuk menguji apakah Tang San bisa mengontrol kendali atas emosinya. Namun terlepas dari semua itu, akhirnya Tang San pun berhasil lolos dan berlanjut ke tahap berikutnya. Setelah pertarungan itu, ujian Tang San dan kawan-kawan pun berlanjut untuk melawan Dolu Hantu Laut yang merupakan penjaga pilar kelima. Kali ini, Hongjun dan Rongrong lah yang harus maju duluan dalam ujian melawan Dolu Hantu Laut tersebut. Begitu memasuki area dalam pilar, tanpa tersadar Hongjun dan Rongrong pun telah terancuri oleh Dolu Hantu Laut. Dengan teknik kedelapannya, racun itu pun langsung memasuki Hongjun dan juga Rongrong hingga mereka tidak bisa bergerak. Racun itu sekaligus juga membuat mereka berilusi akan hal-hal yang sangat mereka inginkan. Hingga akhirnya, Hongjun dan Rongrong pun tidak sadarkan diri lagi dan juga tidak ingin kembali ke dunia nyata. Ilusi itu pun terus berlanjut ke sebuah tempat, di mana di sana Hongjun yang langsung terbangun dalam mimpinya yang sangat indah. Di dalam ilusi Hongjun itu, ia pun langsung terbangun dalam keadaan Sekte Tang yang sudah sangat maju dan berjaya. Tiba-tiba, Ketua Ryu pun membawa Hongjun ke satu tempat. Hongjun berilusi bahwa ia telah berhasil mendapatkan siang-siang dan hari itu adalah hari pertunangan mereka. Ketua bayi pun telah setuju untuk membiarkan cucu satu-satunya itu dipilar oleh Ma Hongjun. Di sisi Rongrong langsung terbangun kembali di klan Ubin Pagoda. Rongrong berilusi tentang keluarganya dan juga Oscar yang merayakan ulang tahunnya di hari yang sangat indah. Rongrong merasa senang akan hal itu, maka ia sampai tidak sadar kalau ia sedang berada dalam ilusi. Karena dengan tangan kanan Chengxin pamannya itu seharusnya telah tidak ada, Rongrong dan juga Hongjun pun semakin terjebak dalam ilusi tersebut. Rongrong yang ditemani Zhu King terlihat sangat bahagia di alam ilusi Dolu Hantu Laut tersebut. Bo Saisi pun merasa kesadaran mereka hampir tertelan sepenuhnya. Sedangkan Hongjun yang terkena racun, ia berhalusinasi bahwa Xiang-Xiang ingin tetap bahagia bersamanya. Sesaat kemudian, setelah melihat keadaan kelam, tingkah Hongjun pun berubah dan Xiang-Xiang pun bertanya Hongjun kenapa. Hongjun pun menjawab, ia tidak apa-apa. Namun Hongjun merasakan perasaan yang tidak nyata. Dan selain itu ia seperti melupakan sesuatu. Di sisi lain, seorang gadis kecil hampir saja tertabrak oleh prajurit berkuda Kekaisaran Muhun. Namun beruntung, Hongjun dengan cepat dapat menyelamatkan gadis kecil tersebut. Beberapa kali dalam ilusi tersebut, Xiang-Xiang dan juga Oscar mencoba menahan Hongjun dan juga Rongrong untuk tidak tersadar dari ilusi ini. Namun, dengan adanya kedatangan pasukan Kekaisaran Muhun, akhirnya Hongjun dan juga Rongrong tiba-tiba berhasil teringat kembali akan kehancuran yang sudah disebabkan oleh Kekaisaran Muhun. Mereka pun dengan cepat langsung tersadar kalau mereka selama ini telah berada dalam ilusi. Dengan berhati-hati, Rongrong dan juga Hongjun harus meninggalkan kesenangan ini untuk menghadapi kehidupan mereka di dunia nyata. Melihat Hongjun dan Rongrong yang akhirnya berhasil terbebas dari ilusi, Dolu Hantu Laut pun tidak tinggal diam. Ia lagi-lagi menggunakan teknik serangannya untuk menjatuhkan Rongrong dan Hongjun dalam pertarungan tersebut. Namun, karena tubuh Hongjun yang telah lemah akibat racun tadi, Rongrong pun terpaksa harus maju untuk menahan serangan itu duluan. Sekaligus ia memberi dukungan yang sangat kuat kepada Hongjun agar ia berhasil menuju pada kekuatan puncaknya. Pada pertarungan itu, kita diperlihatkan dengan kemampuan Rongrong dalam menahan serangan dari Dolu Hantu Laut. Walaupun Rongrong adalah Spirit Master tipe pendukung, namun dia juga masih bisa mengeluarkan teknik pertahanan dari wujud Ubin Pagodanya sebagai pertahanan untuk melindungi Hongjun. Namun, tentu saja pertahanan itu pun tidak sekuat dengan Spirit Master tipe penyerang ataupun tipe pengontrol.
Untuk sesaat, Rongrong dan Hong Jun hampir saja dikalahkan sepenuhnya oleh 20 hantu laut. Namun, Hong Jun pun muncul dari belakang dan menyerang 20 hantu laut dengan sangat kuat. 20 hantu laut pun tidak bisa menghindar lagi dan akhirnya terkena serangan Hong Jun dari jarak yang sangat dekat tersebut. Dengan itu, 20 hantu laut pun mengakui kesalahannya dan membiarkan mereka melewati ujian kali ini. Sebagai hadiah, level Hong Jun pun ditingkatkan satu level menjadi level 78. Sedangkan Rongrong, ia sudah hampir menyelesaikan 75% dari ujiannya kali ini. Sedikit lagi Rongrong dan Hong Jun pun telah akan berhasil menembus level 80. Semua orang pun turut bahagia dengan pencapaian Hong Jun dan Rongrong tersebut. Scene berpindah ke sisi Kekaisaran Tiandou. Kali ini Dewan Akademi Kekaisaran sedang berdiskusi tentang perbuatan keji Kekaisaran Muhun. Akibat dari penjajahan terus-menerus dari Kekaisaran Muhun, jumlah murid di akademi pun telah berkurang dengan sangat drastis. Tidak banyak lagi murid-murid berbakat yang lulus dari akademi tersebut. Salah satu dewan berkata bahwa ketua Salas dari Kekaisaran Muhun telah mengirimkan surat untuk memerintahkan mereka kembali. Walaupun mereka bertiga seharusnya berada di bawah perintah Kekaisaran Muhun, namun mereka menolak untuk kembali bergabung dengan mereka saat ini. Mereka malah sangat tidak setuju dengan perbuatan Kekaisaran Muhun itu. Selama ini, mereka terus mencari alasan agar bisa terus menunda kepulangan mereka ke Kekaisaran Muhun. Namun, kali ini ketua Salas sudah mendesak. Ketiga dewan pun semakin kesal dan tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Tiba-tiba, Qin Ming datang dan mengunjungi ketiga dewan tersebut. Tampaknya, Qin Ming datang di waktu yang sangat tepat untuk membujuk ketiga dewan bergabung dengan Kekaisaran Tiandou. Ketiga dewan pun sangat senang karena kembali bertemu dengan Qin Ming. Bagaimanapun juga, dulunya ia juga adalah salah satu guru di sekolah akademi tersebut. Mereka pun berbincang-bincang lebih lanjut. Scene lalu kembali berpindah ke keadaan Tangshan dan teman-teman yang lainnya. Kali ini giliran Tangshanlah yang harus menantang 20 hantu laut. Karena ia telah mengetahui jenis racun-racun dari 20 hantu laut, Tangshan pun langsung mengeluarkan sebuah bunga wangi-wangian sebagai penawar racun dari serangan 20 hantu laut tersebut. Pertarungan pun terjadi antara Tangshan melawan 20 hantu laut agar Tangshan bisa menyelesaikan ujian pilar keempat ini. Sebelum pertarungan dimulai, Tangshan pun memperkenalkan diri dan memohon bimbingannya kepada 20 hantu laut. Di sana tampak 20 hantu laut langsung menyerang Tangshan. Tangshan pun berusaha membendungnya dengan teknik neraka asuranya. 20 hantu laut kemudian mengeluarkan teknik jiwa ke-9 yang disebut meteor bintang gelap yang langsung diserangkan kepada Tangshan. Tangshan pun menerjang serangan itu dengan neraka asuranya. Pada akhirnya, pertarungan itu berakhir dengan sangat cepat karena Tangshan telah mengetahui penawar dari racun 20 hantu laut tersebut. Namun, 20 hantu laut tidak marah dan malah kagum dengan penawar racun milik Tangshan. Siapa sangka, Tangshan juga sangat ahli dalam bagian penawar racun tersebut. Dengan itu, Tangshan dan Xiaowu pun juga dinyatakan lulus dalam ujian pilar keempat mereka. 20 hantu laut memuji Tangshan dan juga Xiaowu serta bertanya kesungguhan hati mereka untuk melindungi Pulau Dewa Laut ini. Tanpa ragu, Tangshan pun berkata bahwa ia akan sungguh-sungguh melindungi Pulau Dewa Laut selama ia masih hidup. Mendengar hal itu, 20 hantu laut terlihat puas dan membiarkan mereka berlanjut untuk melewati ujian pilar kelima mereka. Tangshan dan yang lainnya pun beranjak pergi dari tempat tersebut. Scene kembali berpindah di keadaan Qin Ming dengan ketiga dewan akademi. Di sana, Qin Ming sedang berbicara serius dengan ketiga dewan akademi. Dengan terus terang, Qin Ming pun berkata bahwa ia ingin mengajak ketiga dewan untuk bergabung dengan pasukan Kekaisaran Tiandou. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya terdapat banyak spirit master bebas yang juga ingin ikut melawan Kekaisaran Muhun. Namun, karena mereka adalah spirit master bebas, mereka pun tidak tahu caranya untuk bekerja sama dan bertarung sebagai pasukan. Oleh sebab itu, Kaisar Sui Wing pun membutuhkan beberapa orang yang mampu dalam mengajari hal tersebut.
Dan orang yang paling cocok tersebut tidak lain dan tidak bukan tentunya adalah ketiga Dewan Akademi itu. Ketiga Dewan Akademi pun sangat senang mendengar ajakan Qin Ming tersebut. Namun sebelum sempat menjawab ajakan dari Qin Ming, tiba-tiba ruangan itu pun dimasuki oleh sejumlah murid Akademi Tiando yang berkata bahwa mereka juga ingin bertarung melawan Kekaisaran Muhun. Mendengar para murid yang juga tidak setuju dengan perbuatan dari Kekaisaran Muhun, akhirnya ketiga Dewan Akademi pun langsung menyetujui permintaan Qin Ming untuk bergabung dengan Kekaisaran Tiando. Kembali ke Tang San dan teman-temannya yang lain. Kini mereka pun telah tiba di pilar ke-6 untuk melawan Dolu Bintang Laut. Kali ini hanya Tang San sendirilah yang harus bertarung melawan Dolu Bintang Laut. Karena Mu Bai dan yang lainnya juga sudah menyelesaikan ujian mereka. Hanya tinggal Zhu Qing seorang saja yang harus melawan Dolu Wanita Laut di ujiannya nanti. Tanpa basa-basi lagi, Dolu Bintang Laut pun langsung muncul dan mengeluarkan wujud tubuh martial soulnya. Semua orang sangat ketakutan akan hal tersebut, terutama Oscar saat melihat martial soul Dolu Bintang Laut yang sangat besar dan juga mengerikan. Namun, tidak ada waktu bagi Tang San untuk merasa takut akan hal itu. Pertarungan pun langsung dimulai antara Tang San melawan Dolu Bintang Laut. Di dalam pertarungan tersebut, Dolu Bintang Laut menyuruh Tang San untuk maju, dan seketika itu juga Dolu Bintang Laut mengeluarkan wujud martial soul-nya. Seketika itu juga, avatar jiwa Dolu Bintang Laut sangat besar dengan memiliki tentakel-tentakel yang sangat mengerikan. Tang San pun berpikir cara terbaik menghadapi master jiwa tipe pengendali tingkat tinggi adalah melawan kembali dengan pengendali. Ketika Dolu Bintang Laut melancarkan teknik penghisap jiwanya, Tang San pun langsung mengeluarkan teknik jiwa ketujuh avatar perak biru agar menahan serangan Dolu Bintang Laut. Di sana pun Tang San mencoba merangsek pertahanan Dolu Bintang Laut, dan sesaat kemudian mengeluarkan teknik jiwa kelima tombak tirani Kaisar Perak Biru yang langsung diserangkan ke tentakel Dolu Bintang Laut. Mendapat serangan dari Tang San, Dolu Bintang Laut kemudian mengeluarkan teknik jiwa kelima regenerasi. Dan seketika itu juga tentakel yang diserang oleh Tang San kembali pulih seperti sedia kala. Melihat hal itu, kemudian Tang San mengeluarkan teknik alam tanpa batas, benang emas pelahap untuk mengikat tentakel-tentakel avatar roh dari Dolu Bintang Laut. Tang San pun merasa kekuatan penghisap Dolu Bintang Laut lebih kuat darinya. Dengan arogansinya, Dolu Bintang Laut kemudian mengeluarkan teknik jiwa ke-9 gravitasi gelombang pasang yang langsung dihantamkan ke arah Tang San. Gawat, tampaknya kali ini Tang San menemukan lawan yang cukup kuat. Hal itu dikarenakan karena Dolu Bintang Laut juga adalah spirit master yang berfokus pada tipe kontrol atau pengendalian. Ditambah lagi dengan teknik penyerapannya yang mampu menghisap semua kekuatan jiwa milik Tang San. Tang San pun sempat mengakui bahwa ternyata kekuatan penyerapan Dolu Bintang Laut masih jauh di atas kekuatan penyerapannya. Di sisi lain, wujud avatar roh Bintang Lautnya juga banyak sekali tentakelnya. Dan bahkan tentakel itu bisa meregenerasi sebanyak apapun Tang San menyerang tentakel tersebut. Tang San pun sangat kesulitan melawan Dolu Bintang Laut itu. Hingga akhirnya Dolu Bintang Laut menggunakan teknik ke-9-nya dan menghisap Tang San ke dalam tentakel tersebut. Di dalam tentakel itu, Tang San pun sepertinya dibawa ke sebuah dimensi lain, di mana dimensi itu kekuatan jiwa Tang San berkurang secara drastis dan juga terus dihisap dengan cepat oleh Dolu Bintang Laut. Xiao Bai yang menyaksikan pertarungan itu pun menjelaskan bahwa teknik ke-9 itu bisa membuat Tang San kehilangan kesadarannya. Jika Tang San tidak segera melepaskan diri, maka ia tidak akan bisa keluar dari dimensi tersebut selama-lamanya. 7 monster Akademi Shrek pun ikut panik dan terus memanggil Tang San untuk mencoba menyadarkannya. Hingga akhirnya Tang San pun tersadar bahwa ini adalah efek dari teknik ke-9 Dolu Bintang Laut dan ia pun berusaha keluar secepat mungkin dari dimensi tersebut. Tang San menyerang dan juga memberi beberapa tanda pada tentakel tersebut agar ia bisa tahu mana saja jalan yang sudah ia lewati. Hingga akhirnya Tang San pun berhasil menemukan tubuh aslinya dan berhasil menghentikan penyerapan kekuatan dari Dolu Bintang Laut.
Pertarungan pun kembali berlanjut antara Tangsan melawan Dolu Bintang Laut. Jual beli pukulan antara Tangsan juga Dolu Bintang Laut pun terjadi dengan sengitnya. Dolu Bintang Laut berkata, "Apa pikir ada gunanya jika menemukannya?" Kemudian Dolu Bintang Laut mengeluarkan teknik jiwa keempat jeritan yang membuat Tangsan sedikit terdesak. Melihat hal itu, Xiao pun datang untuk membantunya. Pertarungan sengit di antara mereka pun tidak bisa terelakkan. Ternyata Tangsan memberi tanda bukan untuk menemukannya. Dari banyak tentakel ada satu yang ia tidak tandai, dan itu adalah bagian yang paling terlemah. Dengan berteleportasi, Tangsan dan Xiao pun berhasil menyerang tentakel terlemah tersebut. Melihat hal itu, Dolu Hantu Laut pun mengeluarkan teknik jiwa ke-8 penyatuan dan langsung diserahkan kepada Tangsan dan juga Xiao. Di sana, Xiao pun berusaha melemparkan Tangsan kepada target serangannya. Tangsan berhasil memasuki tentakel terlemah tersebut dan langsung menyerangnya dengan tulang jiwa laba-labanya. Mendapat serangan tersebut, Dolu Hantu Laut pun seakan tidak percaya dan mengerang kesakitan. Hong Jun yang melihat hal itu, ia pun begitu senang. Kemudian Tangsan menyuruh Dolu Hantu Laut untuk menyerah saja, dan Tangsan merasakan suara detak jantungnya dengan jelas. Jika ia menyerah, maka Tangsan akan mengembalikan kekuatan yang ia hisap darinya. Ya, selama pertarungan itu, Xiao pun keluar untuk membantu Tangsan melawan Dolu Hantu Laut. Tangsan di detik-detik terakhir berhasil menemukan titik terlemah dari tentakel-tentakel tersebut. Ia pun segera menggunakan kapak Raja Paus Iblis untuk menyerang bagian tubuh Dolu Bintang Laut tersebut. Namun, hal itu ternyata juga belum cukup kuat karena Dolu Bintang Laut terus melindungi bagian tersebut. Hingga akhirnya Tangsan pun terpaksa menggunakan tulang jiwa kaki laba-labanya untuk menyerap kekuatan Dolu Bintang Laut, sekaligus memberikan racun yang sangat kuat kepada tentakel tersebut. Hingga akhirnya Dolu Bintang Laut pun mengaku kalah akan hal itu karena tulang jiwa kaki laba-laba Tangsan yang telah berevolusi beberapa kali, kekuatannya juga sudah setara dengan hewan roh berumur 100.000 tahun. Dolu Bintang Laut pun akhirnya menyerah karena Tangsan telah menyerang titik terlemahnya pada bagian bintang laut tersebut. Tangsan pun akhirnya melepaskannya dan mengembalikan kekuatan roh Dolu Bintang Laut yang ia serap menggunakan kaki laba-labanya tadi. Setelah pertarungan berakhir, Dolu Bintang Laut mengagumi tulang eksternal laba-laba Tangsan. Ia tidak menyangka bahwa teknik kebanggaannya untuk menghisap kekuatan bisa kalah dengan kaki eksternal tulang laba-laba tersebut. Dengan itu, Dolu Bintang Laut pun menyatakan bahwa Tangsan telah lulus ujian kali ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, Tangsan dan kawan-kawan pun segera pamit untuk pergi ke pilar selanjutnya melawan Dolu Wanita Laut. Sesampainya di sana, kita pun sempat melihat sedikit wujud dari Dolu Wanita Laut tersebut. Dolu Wanita Laut ini sebenarnya bukanlah sepenuhnya manusia. Ia merupakan setengah manusia dan setengah putri duyung. Ia juga memiliki paras yang sangat cantik hingga ia bisa menghipnotis lawannya yang ia lawan. Kali ini, Zuking dan juga Rongrong lah yang harus maju duluan melawan Dolu Wanita Laut itu. Karena mereka sesama wanita, Zuking pun merasa yakin tidak akan terkecoh dengan parasnya yang sangat cantik. Ini juga adalah ujian tahap akhir yang akan Zuking hadapi sebelum akhirnya bisa lulus dari ujian Dewa Laut. Tangsan pun menyuruh Zuking untuk tidak terlalu memaksakan diri dan menyerah saja apabila sudah tidak cukup kuat. Tunggu hingga Tangsan menyerang, barulah Zuking berusaha untuk menantang kembali. Namun, karena tekad Zuking yang sangat kuat, ia pun sangat yakin ia bisa mengalahkan Dolu Wanita Laut demi membantu meringankan beban Tangsan nanti. Pada akhirnya ujian ketujuh pun dimulai dengan Zuking dan Rongrong yang maju untuk melawan Dolu Wanita Laut. Dolu Wanita Laut berbeda dengan Dolu-Dolu yang lainnya. Ia sedikit mudah bergaul dan juga banyak berbicara kepada Zuking dan juga Rongrong. Tangsan sempat bertanya dalam dirinya sendiri, sepertinya Dolu Wanita Laut ini masihlah sangat muda besar. Semua orang pun terkejut karena Dolu Wanita Laut ini bisa membaca pikiran seseorang. Dolu Wanita Laut pun menjawab, sebenarnya ia juga bingung berapakah umurnya sekarang ini. Ia hanya berkata kalau ras putri duyung seharusnya 5 kali dari usia Tangsan dan kawan-kawan saat ini. Itu berarti kalau Dolu Wanita Laut pun hampir berumur 100 tahun.
Dengan begitu, Tang San tidak bisa membantu banyak kepada Juking karena semua percakapan itu bisa didengar oleh Dolu Wanita Laut. Sedangkan Dolu Wanita Laut masih sempat bercanda dengan Zuking dan juga Rongrong dan berkata kalau mereka berdua sangatlah cantik. Ia pun juga menawarkan bagaimana kalau Juking dan Rongrong mendengarkan suara musiknya terlebih dahulu, lalu baru mereka akan bertarung. Tang San langsung menyadari ada sesuatu yang aneh dari seruling tersebut. Ia pun langsung menyuruh Zuking untuk tidak membiarkannya memainkan serulingnya itu, dan Zuking pun langsung menyerang. Dan terjadilah pertarungan antara Zuking dan juga Dolu Wanita Laut. Saat Dolu Wanita Laut itu akan meniup serulingnya, Zuking langsung menyerang dengan teknik wujud jiwa ke-8. Walau serangan Zuking sangat cepat, namun serangannya itu tidak bisa mengenai Dolu Wanita Laut sedikit pun. Zuking kembali menyerang dan serangannya kembali meleset. Tak ayal, Dolu Wanita Laut pun memukul Zuking hingga ia terjatuh. Xiang pun berkata, ia bisa membaca pikiran dan sengaja membiarkan Zuking untuk menangkap serulingnya. Karena tidak ingin terjebak, kemudian Zuking mengeluarkan teknik jiwa ke-5 penyatu bayangan dan langsung kembali menyerang Dolu Wanita Laut dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi, Dolu Wanita Laut mengatakan bahwa Zuking tetap terjebak dan tidak bisa melepaskan diri. Kini, Dolu Wanita Laut yang gantian menyerang Zuking, dan serangan Dolu Wanita Laut itu dapat melumpuhkan teknik cloning milik Zuking. Di tengah pertarungan tersebut, Zuking sedikit kewalahan dalam melawan Dolu Wanita Laut. Secepat apapun Zuking menyerang Dolu Wanita Laut, seluruh gerakannya sudah terbaca olehnya, bahkan mendukung lebih jauh. Tanpa bantuan dari Rongrong, Zuking pun terpukul dalam pertarungan itu. Hingga akhirnya medan pembatas itu pun terlepas, dan Zuking segera pergi ke arah Rongrong karena ia tahu kalau Dolu Wanita Laut akan menyerangnya duluan. Namun hal itu juga sudah terlambat, karena Dolu Wanita Laut sudah berada dalam posisi menyerang. Kemudian Dolu Wanita Laut mengeluarkan teknik suara iblis 7 binatang yang dibalas oleh Rongrong dengan mengeluarkan teknik tulang jiwa kebijaksanaan alam ilusi. Namun teknik yang dikeluarkan oleh Rongrong percuma saja dan Dolu Wanita Laut langsung menyerang Zuking dan Rongrong dengan teknik jiwa ke-6 jeritan kemarahan laut yang membuat Zuking dan juga Rongrong terombang-ambing oleh badai dari kekuatan tersebut. Oleh hal sebab itu, Rongrong pun mengeluarkan teknik wujud asli fonik agar ia dan Zuking terlepas dari badai tersebut. Setelah terlepas, Zuking pun melancarkan serangannya Zuking. Untung saja jiwa ilusi Rongrong masih dapat membantu dalam pertandingan tersebut. Untuk beberapa saat, Dolu Wanita Laut pun tidak bisa membaca pikiran mereka. Rongrong pun akhirnya memakan sosis cermin milik Oscar dan juga meniru kekuatan Honjun. Kekuatan api itu sangat besar dan membuat Dolu Wanita Laut sedikit terpukul dengan kekuatan api tersebut. Saat Dolu Wanita Laut lengah, Zuking pun memanfaatkan kesempatannya untuk segera menyelesaikan pertarungan. Dengan begitu, Dolu Wanita Laut kemudian menyatakan kalau Zuking telah lulus ujian kali ini. Zuking pun diberikan banyak hadiah karena telah menyelesaikan ujian Dewa Laut. Zuking mendapatkan 2 peningkatan level kekuatan jiwa sekaligus juga mendapatkan cincin pemberian Dewa Laut untuk cincin ke-8-nya. Zuking juga diberikan otoritas untuk menggunakan kekuatan salah satu pilar suci di Pulau Dewa Laut ini. Sedangkan Rongrong juga dinyatakan lulus dalam ujian ke-5-nya kali ini. Karena Rongrong sudah membantu beberapa temannya untuk melewati ujian tersebut, Rongrong pun diberikan peningkatan 1 level kekuatan jiwa dan juga peningkatan seluruh cincin roh sebesar 1000 tahun. Setelah hal itu selesai, Dolu Wanita Laut membuat sebuah medan khusus agar Zuking bisa menyerap cincin ke-8-nya dengan tenang. Kali ini pun giliran Tang San yang harus melawan Dolu Wanita Laut. Tang San sempat merasakan ada getaran aneh pada tubuhnya yang membuat aura rumput peraknya seperti bergejolak dan bertabrakan. Padahal sebelumnya perasaan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal itu terjadi karena saat mendengar serangan pikiran dari seluruh Dolu Wanita Laut tadi. Tang San pun semakin ingin mencari tahu lebih lanjut dan menantang Dolu Wanita Laut dalam satu taruhan. Tang San bertaruh apabila satu serangan teknik ke-9 Dolu Wanita Laut tidak bisa mengalahkannya, maka pertarungan itu pun akan dimenangkan oleh Tang San.
Sedangkan Tang San akan sepenuhnya menerima teknik ke-9 dolu wanita laut sambil berkultivasi. Tanpa berpikir panjang, dolu wanita laut pun langsung setuju karena ia sangat yakin dengan teknik ke-9-nya. Walaupun Rongrong sempat memperingatkan Tang San, namun Tang San juga sangat yakin pada kekuatan pikirannya tersebut. Dan tanpa panjang lebar, pertarungan pun langsung dimulai antara Tang San melawan dolu wanita laut. Dolu wanita laut pun langsung mengeluarkan teknik wujud martial soul-nya untuk mendiamkan serulingnya tersebut. Serangan suara dolu wanita laut sungguh luar biasa. Serulingnya itu bisa menciptakan banyak avatar dirinya yang langsung menggoda Tang San yang sedang berkultivasi. Akan tetapi Tang San tetap fokus untuk melawan kekuatan pikiran dolu wanita laut tersebut. Dan tiba-tiba muncul kekuatan Trisula dari dahi Tang San dan langsung menyerang dolu wanita laut. Serangan Tang San pun berhasil. Dolu wanita laut tampak terkulai lemas akibat serangan Tang San tersebut. Ternyata kekuatan itu adalah cincin jiwa yang dihasilkan saat Kaisar Perak Biru dibangkitkan. Cincin jiwa ini berasal dari tubuh Tang San. Cincin itu akan berkembang seiring bertambahnya tingkat. Dolu naga laut pun berkata jika ini di luar perkiraannya karena Tang San bahkan datang lebih cepat dari dugaannya. Dalamnya tersebut. Begitu terbebas dari gelombang tersebut, mereka menyatukan kekuatan untuk bisa membobol dimensi itu menggunakan kapal Evil Orca milik Tang San. Dengan begitu, semuanya pun dinyatakan lulus ujian ke-6 kali ini. Tang San mendapatkan tingkat afinitas yang cukup tinggi untuk mengendalikan cahaya Dewa Laut setelah ujian kali ini. Sedangkan Oscar, Mubai, dan Ma Hongjun, mereka pun dinyatakan lulus dari ujian Dewa Laut dan mendapatkan masing-masing satu cincin dewa sebagai hadiah. Level kekuatan mereka pun juga ditambah sebanyak 3 level. Begitu ujian selesai, Tang San pun langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri karena kehabisan tenaga. Bo Seishi pun datang menemuinya dalam alam pikiran dan membantunya dengan kekuatan mentalnya. Tang San pun berterima kasih kepada Bo Seishi karena telah membiarkan lulus ujian ke-6 kali ini. Padahal ia tahu bahwa Bo Seishi dapat membunuhnya dengan cepat di awal ujian ke-6 itu. Setelah hal itu, Tang San pun akhirnya tersadar. Bo Seishi pun menyuruh Tang San, Rongrong, dan juga Xiao Wu untuk datang ke Aula Dewa Laut setelah tubuh Tang San telah sembuh total lagi. Dengan begitu, para dolu laut pun pergi dan berpamitan dari tempat tersebut. Tang San dan kawan-kawan pun juga kembali ke kota kuda laut untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sedangkan Ma Hongjun dan Oscar menghabiskan waktu mereka untuk menyerap cincin pemberian dewa. Setelah beberapa hari, Tang San pun akhirnya sudah pulih sepenuhnya. Rongrong pun meminta Tang San untuk memeriksa ujian ke-7-nya kali ini. Karena tugas Rongrong dan Xiao Wu di ujian ke-7 kali ini adalah untuk membantu Tang San. Tang San pun segera melihat ujian ke-7-nya. Ia pun sangat terkejut setelah mengetahui ujian ke-7-nya adalah untuk mencabut Trisula Dewa Laut. Trisula itu adalah senjata dewa dan tentunya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Semuanya pun turut senang dan segera menyemangati Tang San. Mereka tidak habis pikir apakah Tang San benar-benar akan menjadi Dewa Laut setelah menyelesaikan ujian ke-9-nya nanti. Dan esok harinya di Aula Dewa Laut, 7 dolu pilar suci pun telah menanti kehadiran pewaris Dewa Laut yaitu Tang San untuk menyelesaikan ujian ke-7-nya ini. Begitu Tang San datang ke Aula Dewa Laut, ke-7 dolu pilar Trisula Dewa tersebut. Scene kembali berpindah kepada Qian Rongxue yang sedang melanjutkan pertarungannya dengan wanita sisi gelapnya sendiri. Bisa dikatakan mereka masing-masing adalah cerminan dari diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, keduanya pun masing-masing tidak ingin kalah dan bertarung dengan sekuat tenaga dalam pertarungan itu. Wanita sisi gelap dari Qian Rongxue itu memiliki 6 sayap dan tampaknya memiliki keunggulan penuh. Di dalam pertarungan kali ini, Qian Rongxue pun terlihat kewalahan melawan wanita sisi gelapnya tersebut. Walaupun begitu, Qian Rongxue tetap berusaha dengan sekuat tenaga melawan wanita dari sisi gelapnya itu. Qian Rongxue terus menyerangnya walaupun ia mengetahui cahaya akan melukai dirinya sendiri. Walaupun begitu, Qian Rongxue tidak mau kalah darinya. Karena orang yang menghalanginya untuk mencabut pedang malaikat tidak akan pernah ia ampuni.
Qian Runshui pun mengeluarkan domain tekad malaikatnya. Oke, dalam pertarungan itu, wanita yang merupakan sisi gelap dari Qian Runshui masih terlihat lebih unggul dalam pertarungan tersebut. Sekeras apa Qian Runshui berusaha, ia masih bukanlah tandingan dari wanita dari sisi gelapnya tersebut. Bahkan, Qian Runshui pun telah mencoba untuk mengikatnya menggunakan teknik jiwa keempatnya. Namun, wanita dari sisi gelapnya itu ternyata dengan mudah masih bisa terlepas dari kekuatan Qian Runshui dan bahkan mengembalikan serangan itu dengan sangat kuat. Qian Runshui pun terpukul dan dibawa ke dimensi lain. Dalam dimensi itu, wanita dari sisi gelapnya itu pun menghasut dan juga bercerita tentang asal-usul dari Dewi Malaikat itu yang sebenarnya adalah sedikit berbeda dari apa yang diceritakan oleh Qian Douliu. Ia pun bercerita bahwa pedang malaikat itu dulunya adalah sebuah pedang legendaris yang menyimpan banyak kekuatan jahat. Semua orang pun berburu untuk mencabut pedang malaikat itu, karena mereka pikir pedang itu akan meningkatkan kekuatan mereka. Seorang Doulu yang berlevel 99 pun akhirnya berhasil mencabut pedang itu. Namun, tanpa disangka, ternyata senjata tersebut adalah sebuah senjata yang menyimpan banyak kekuatan jahat dan membawa penyakit ke seluruh dunia. Doulu tersebut pun akhirnya memanfaatkan situasi tersebut untuk merebut kepercayaan mereka dan membasmi penyakit-penyakit itu. Dari situlah, Doulu tersebut barulah mendapatkan kepercayaan dan akhirnya mendapatkan kekuatan untuk mencapai level dewa. Dan hingga sekarang Kekaisaran Buhun sebenarnya dibangun agar orang-orang terus memuja Kekaisaran Buhun. Sehingga Kekaisaran Buhun bisa mendapatkan kekuatan kepercayaan dan tetap memiliki penerus dewa. Mendengar hal itu, Qian Runshui pun terlihat sedikit shock dan menolak untuk percaya akan cerita tersebut. Namun, kepercayaannya sedikit demi sedikit mulai goyah saat dia telah ditangkap oleh wanita jahat dari sisi gelapnya itu. Wanita itu pun ingin terus memujuknya untuk bersatu dengan dirinya dan menguasai dunia ini. Namun, pada akhirnya Qian Runshui pun tidak sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan, dan ia pun berhasil menjadi jati dirinya sendiri dan berusaha untuk melepas ikatan dari rantai besi itu. Melihat hal itu, wanita itu pun juga tidak tinggal diam. Ia berusaha melukai dirinya sendiri agar Qian Runshui tidak bisa keluar dari dimensinya itu. Namun, hal itu ternyata sudah sama sekali tidak mempengaruhi Qian Runshui lagi. Kini tekadnya pun sangat kuat dan ia pun mengumpulkan kekuatan cahaya untuk terlepas dari kekuatan cahaya itu. Pertarungan hebat pun terjadi sekali lagi untuk memenangkan pertarungan kali ini. Qian Runshui pun bertekad untuk menghancurkan kegelapan. Wanita sisi gelap itu pun berharap bahwa kegelapan akan mengikis tekad Qian Runshui. Akan tetapi di saat pertarungan, kemampuan terbang Qian Runshui menghilang kembali. Yang mana hal itu membuatnya babak belur dihajar wanita sisi gelap itu dan hanya bisa berlari untuk menghindari serangannya. Qian Runshui pun mengeluarkan teknik kedelapan kebangkitan cahaya untuk menyerang wanita itu. Dan hingga akhirnya, Qian Runshui pun berhasil mengalahkan wanita dari sisi gelapnya itu dengan kekuatan cahaya yang ia kumpulkan. Ia mendatangkan kekuatan cahaya yang sangat besar untuk menghapus semua kegelapan dalam ujian ketujuhnya kali ini. Dan akhirnya pedang malaikat pun turun jatuh di depan matanya. Ia pun berhasil mencabut pedang malaikat itu dan resmi lulus ujian ketujuhnya kali ini. Scene berpindah ke sisi Tang San. Terlihat Tang San yang telah memulai ujiannya, ia mencoba mencabut Trisula Dewa Laut dan terus berusaha sekuat tenaga agar ia bisa mencabutnya. Namun, tekanan dari Trisula tersebut yang semakin panas membuat kekuatan rohnya menguap dan cepat berkurang. Tang San yang merasakan tekanan tersebut seakan-akan dirinya berada di sebuah tempat seperti neraka dan tubuhnya diikat oleh sebuah rantai yang membuatnya sulit untuk bergerak. Namun, dirinya tidak menyerah dan terus berusaha demi mewujudkan semua harapannya. Walaupun demikian, ia terus berjuang untuk mencabut Trisula itu demi lebih cepat ke daratan untuk melawan Kekaisaran Buhun. Hal itu juga ia lakukan agar Xiaowu kembali seutuhnya. Rongrong pun dengan fokusnya terus memberikan energi dukungan kepada Tang San. Dalam keadaan dirantai dan diserang batu yang berapi-api, di sana Tang San merasa tidak ada cara lain, namun ia tidak akan menyerah sampai di sini. Tang San terus mengerek rantai besi yang mengikatnya, dan dia merasakan semakin banyak cahaya Dewa Laut yang ia masukkan, maka berat Trisula Dewa Laut menjadi semakin ringan. Melihat Tang San yang terus berjuang dan juga dibantu oleh Rongrong dengan memberikan dukungannya kepada Tang San, di sana Xiaowu merasa sedih
karena dirinya tidak bisa berbuat apapun untuk membantu Tangsan. Di sisi lain, Tangsan pun mulai mengerti dengan memasukkan cahaya Dewa Laut ke dalam Trisula tersebut. Itu sangat membantu dirinya meringankan tekanan dari Trisula itu. Dan semakin banyak cahaya Dewa Laut yang dimasukkan, semakin ringan pula tekanan pada Trisula Dewa Laut tersebut. Tangsan pun sedikit demi sedikit dapat menarik Trisula tersebut. Namun tiba-tiba tekanan dari Trisula tersebut semakin besar, dan hal itu membuatnya tidak bisa lagi menarik Trisula itu sedikit pun. Musashi yang melihat ujian Tangsan tersebut, dia menganggap kalau ujiannya kali ini Tangsan harus bisa memahami tekad dari Dewa Laut agar dirinya bisa benar-benar diakui oleh Dewa Laut. Tangsan pun terus berjuang untuk mencabut Trisula itu, walaupun ia merasakan tubuhnya seperti terbakar hebat dan mendapatkan serangan dari makhluk batu yang berapi-api. Di sisi lain, Qian Shui yang telah berhasil menjemput pedang malaikatnya itu, dia telah berhasil lulus di ujian ketujuhnya itu, dan dia telah mendapatkan pengakuan dari pedang suci malaikat tersebut. Qian Shui juga mendapatkan cincin jiwa pemberian Dewi Malaikat. Dan berkat cincin yang diberikan Dewi Malaikat itu, kini kekuatan jiwanya telah mencapai level 92 dan kini dia telah mencapai titel Dolu. Qian Dolio pun sangat bangga dengan pencapaian Qian Shui tersebut. Kemudian dia menyuruhnya untuk terus berlatih di ruangan itu karena itu bisa mempercepat menaikkan proses kultivasinya dan sambil menunggu ujian ke-8-nya dimulai. Tiba-tiba bayangan dari sisi gelapnya mengatakan kalau Qian Shui masih belum sepenuhnya memahami dirinya sendiri karena di dalam hatinya tersembunyi sebuah harapan yang sesungguhnya, di mana Qian Shui yang sebenarnya mengagumi sosok Tangsan. Mengetahui hal itu, Qian Dolio pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Kembali ke Tangsan yang sedang menjalani ujian ketujuhnya. Tangsan yang merasakan tekanan dari Trisula Dewa Laut semakin besar seakan-akan dia merasa kalau dirinya diserang oleh beberapa monster namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi tiba-tiba jiwa dari Xiao lagi-lagi menyelamatkannya. Tangsan yang tidak mau kekasihnya itu terluka, dia menyuruhnya untuk segera kembali. Namun Xiao mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan Tangsan terluka dan dia tidak akan pernah meninggalkannya. Oleh sebab hal itulah, Tangsan pun berjanji kalau dirinya pasti akan menemukan cara agar bisa mengembalikan Xiao seutuhnya. Tangsan pun akhirnya mengerti jika di ujian ketujuhnya itu bukan ujian kekuatan biasa. Agar dirinya bisa mendapatkan pengakuan dari Trisula Dewa Laut yang digunakan Dewa Laut untuk menguasai lautan, maka Tangsan harus mendapatkan pengakuannya dan juga harus sepenuhnya memahami kehendak dari Dewa Laut. Di mana Tangsan tahu jika kekuatan laut memanglah sangat kejam dan menakutkan, namun di tangan Dewa Laut bisa menjadi lembut dan kuat. Dan hal itu merupakan asal-usul dari cahaya Dewa Laut serta kekuatan Dewa Laut berasal dari keinginan untuk melindungi. Setelah Tangsan memahami tekad dari Dewa Laut, dia pun kembali berusaha mencabut Trisula Dewa Laut tersebut. Tiba-tiba, piramida laut miliknya bereaksi dan menyatu dengan Trisula Dewa Laut. Dan pada akhirnya Tangsan pun berhasil mencabut Trisula tersebut serta membuat cahaya suci Trisula Dewa Laut muncul kembali ke dunia. Melihat hal itu, semua makhluk hidup yang ada di pulau tersebut pun tunduk dan memberikan hormat. Musashi pun berkata, inilah kekuatan kepercayaan cahaya suci Dewa Laut telah muncul kembali dan membangkitkan kembali kehormatan seluruh makhluk laut pada Dewa Laut. Setelah hal tersebut, Dewa Laut pun menemui Tangsan melalui pikirannya dan dia mengatakan kalau Tangsan melakukannya lebih baik daripada dirinya dulu. Dewa Laut pun memperingatkan jika Tangsan berhasil menjadi seorang dewa, dia tidak boleh senang dulu karena itu hanyalah sebuah awal saja. Karena kelak Tangsan akan menghadapi lebih banyak keputusan sulit di masa depan. Dewa Laut pun berharap kalau Tangsan akan menjadi dewa yang lebih baik darinya dan terus melangkah ke depan. Setelah mengatakan semua hal itu, Dewa Laut pun pergi meninggalkan Tangsan dan juga Xiao. Dan di sana, Dewa Laut juga meninggalkan Trisula dewanya agar dimiliki oleh Tangsan. Tangsan pun lulus ujian ketujuhnya itu, dan tingkat ketertarikan Dewa Lautnya bertambah 15% yang kini menjadi 85%. Tangsan juga telah mendapatkan pengakuan dari Trisula Dewa Laut, dan dia berhak menggunakan Trisula Dewa Laut tersebut. Xiao pun juga lulus di ujian ke-7 dan mendapatkan hadiah tambahan. Di sisi lain, musuh bebuyutan dari Dewa Laut yaitu Raja Paus Iblis Laut Dalam, iblis itu juga merasakan kehadiran dari penerus Dewa Laut yang baru.
Begitulah sekilas alur dari cerita film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, like, dan share film ini. Untuk saran dan kritikan silakan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Showland episode 192 sampai dengan episode 201 ada di deskripsi. Sampai bertemu di episode selanjutnya.